Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, Dia beri waktu yang indah bagi kita untuk bersekutu dalam persekutuan ibadah kolom, mengajak seluruh pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda remaja dan anak sekolah minggu selaku Jemaat Gemim Zaitun Karambasan Rano Tanah Weru. Kita akan beribadah pada malam hari ini, Kamis 22 Oktober 2020, yang akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Esther Rengku Egeten, Sarjana Teologia. Dengan penuh kasih, disilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan memulaikan evangelisasi kolom dari kolom 1 sampai kolom 22, walaupun dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Untuk itu saya undang kita sekalian berdiri. Kita awali ibadah ini dengan melakukan NNBT nomor 2. Dunia tercipta oleh karena Tuhanmu. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu. Berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaannya. Wujudkan cinta kasih dalam padamu. Bekerja demi kebesaran namanya. Pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya. Dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya. Bahagia, haleluya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Silahkan duduk. Saudara-saudaraku, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya.
Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena malam ini Engkau beri kesempatan bagi kami umat-Mu untuk boleh ada dalam satu persekutuan evangelisasi Kolom, walaupun dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan ada dengan kami, Tuhan yang selalu menuntun memberkati kami umat-Mu. Engkau pun yang selalu mengajarkan kami hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Tapi kami menyadari Tuhan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang termulia, ternyata kami tidak luput dari dosa. Kami belum seutuhnya melakukan perintah-perintah Tuhan. Kadang-kala kami mengucapkan kata-kata yang membuat orang lain tersinggung. Tindakan dan perbuatan kami merugikan sesama. Ya Tuhan, jika Engkau dapati kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang kami sudah buat, kami sudah lakukan, kami mohon dengan kerendahan hati di dalam nama Yesus, ampuni kami Tuhan, baharui kami dengan Roh-Mu yang kudus, karena kami percaya sesungguhnya Engkau Allah yang hidup, yang selalu sedia mengampuni kami dari salah dan dosa kami. Dengarkanlah permohonan kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memohon penerangan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, Engkau adalah firman kehidupan. Kepadamu kami bersyukur sambil bermohon. Curahkan Roh Kudus-Mu untuk kami semua Tuhan, sebagai jemaat-Mu yang sementara beribadah, melaksanakan evangelisasi Kolom, walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi saat ini Tuhan, kami rindu memahami firman-Mu, karena kami percaya sesungguhnya firman-Mu adalah pelita bagi kami. Firman-Mu memberi kami kekuatan dikala kami dalam kelemahan. Curahkan kuasa kasih-Mu untuk hamba-Mu. Di tengah-tengah keterbatasan hamba-Mu ini Tuhan, biar Engkau mau pakai hamba-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu, sehingga firman Tuhan dapat diberitakan, dan kami yang mendengarkannya memahami dengan benar dan boleh melakukan itu dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
bagian Alkitab yang akan menjadi perenungan kita bersama di dalam kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Rut pasal 4, dibaca mulai ayat 1 sampai 17. Rut 4 ayat 1 sampai 17. Bacaan ini dibawa judul Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel." Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi." Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut
dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sepanjang minggu yang berjalan ini, kita sama-sama diminta memahami bagian Alkitab dalam kitab Rut, secara khusus Rut 4 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudara, tentunya bicara cerita tentang Rut tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah banyak kali memahami cerita tentang Rut, bagaimana ketegaran, kesetiaan, ketaatan yang dibuktikan oleh Rut setelah dia menjadi percaya. Di perenungan kita di minggu berjalan ini diberi tema mengangkat harkat dan martabat kehidupan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita selalu merindukan untuk menikmati kesejahteraan. Dan kenyataan-kenyataan yang terjadi, yang harus kita hadapi, ada begitu banyak dinamika kehidupan yang kita alami, datang silih berganti, suka duka harus kita hadapi, harus kita mau, dan kita harus mengisi kehidupan ini dengan selalu melihat apa yang diinginkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, cerita yang terungkap dalam kitab Rut tentunya merupakan satu kesatuan dari bagian atau pasal pertama, di mana cerita tentang kehidupan keluarga Elimelek yang penuh dengan dinamika pada zaman hakim-hakim. Mengapa Elimelek bersama keluarganya pergi ke Moab? Tentu itu terjadi karena di tempat asal Elimelek atau di Bethlehem terjadi kelaparan. Hidup umat Tuhan sangat menderita dengan adanya kelaparan. Dan sebenarnya itu terjadi karena ketidaktaatan, ketidakdengar-dengaran umat terhadap Tuhan. Nah, Elimelek sebagai kepala keluarga, tentunya dia tidak menginginkan hidup keluarganya menderita. Karenanya dia meninggalkan tempat asalnya. Dia pergi ke Moab dengan harapan akan hidup sejahtera, hidup bahagia bersama istri dan anak-anaknya. Ternyata pada saat mereka berada di Moab, terjadilah suatu hal yang tentunya tidak pernah terpikirkan oleh Elimelek.
sebab dia menghindar dari penderitaan, dari kesulitan dengan adanya kelaparan di tempat asalnya. Tapi ternyata di Moab peristiwa yang menyakitkan dan menyedihkan terjadi, yang harus dialami oleh istri Elimelek yakni Naomi, di mana kedua anak mereka memang menikah dengan orang-orang Moab yakni Orpa dan Rut. Tetapi setelah itu terjadi loh peristiwa kematian. Elimelek meninggal, Mahlon dan Kilion pun meninggal. Saudara-saudara, setelah peristiwa yang menyedihkan itu terjadi, maka Naomi tinggal bersama dengan kedua menantunya. Dan Naomi pun mendengar berita bahwa di tempat asal di Bethlehem di Yehuda, bencana kelaparan tidak ada lagi. Dengan kata lain, kelaparan sudah tidak dialami lagi oleh umat Tuhan, sudah berakhir. Karena itu, semangat yang ada dalam kehidupan Naomi, walaupun ada kepahitan, suami, anak-anak telah tiada, tapi kerinduan dia untuk kembali ke tempat asalnya, itu yang dia miliki. Dan dia bertekad untuk pulang. Karena itu dia ingatkan kepada kedua menantunya, supaya pulang saja ke tempat asal mereka, ke rumah mereka. Sebab bagi Naomi tidak mungkin dia akan melahirkan lagi lalu anaknya akan kawin dengan menantu-menantunya. Nah, Orpa walaupun sangat menyayangi mertuanya, tapi dengan penuh kasih dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh mertuanya, maka kembalilah dia kepada orang tua dan ke rumahnya. Berbeda dengan Rut. Rut ternyata seorang wanita yang tegar. Rut yang sudah mengakui Allahnya Naomi, sudah meyakini akan Allahnya mertuanya. Betul-betul dia sangat menyayangi orang tua atau Naomi, seorang janda. Dua-dua sama-sama janda. Dan walaupun Naomi memaksa menyampaikan kepada Rut pulang, tapi Rut tidak mau. Bahkan dengan tegar dia menyatakan, di manapun engkau berada, di situ aku berada. Di mana siapa atau di mana Allahmu, itu juga menjadi Allahku. Sungguh luar biasa ketegasan yang ada dalam diri Rut. Setelah dia percaya dan mengakui Allah dari mertuanya Naomi, maka tetap dia mengimani itu. Sehingga walaupun Naomi menyuruh Rut bersama Orpa pulang, tapi hanya Orpa yang pulang. Rut tetap bersama-sama dengan Naomi. Dia mengikuti Naomi dan dia tetap mengikuti Allahnya Naomi. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Rut itu sebenarnya dia lakukan karena kasihnya. Di Bethlehem atau rumah roti, Rut yang pergi bersama-sama Naomi. Kalau kita lihat dari cerita, dia harus bekerja keras, dia harus berusaha mendampingi mertuanya mencari nafkah. Dan apa yang dilakukan Rut? Mengumpulkan ceceran jelai ladang milik Boas yang adalah sanak saudara dari Elimelek untuk menyambung hidup bersama mertuanya. Dan Boas adalah sosok orang kaya yang baik hati. Dia punya harta yang banyak, tapi dia baik hati. Naomi, mertua dari Rut, menyuruh Rut untuk menemui Boas di tempat pengirikan, untuk memenuhi tanggung jawab kekerabatan. Dan hal inilah yang ternyata memberikan titik terang melalui adat, yakni penebusan. Walaupun ada halangan, tapi penebusan itu harus dilaksanakan. Dan apa yang dilakukan Boas?
Dalam bacaan kita tadi sangat jelas, Boas pergi ke pintu gerbang yang memiliki fungsi sangat penting di antaranya sebagai tempat khusus untuk berunding, baik urusan bisnis maupun hukum, sebagai jalur masuk keluar kota tempat pertemuan, di mana banyak hal yang tentunya dilakukan di situ. Di situ juga perkara-perkara diproses di hadapan tua-tua, baik perkara hukum atau juga adat penebusan seperti kawin ipar. Itu tradisi yang ada. Nah, bagian ini menceritakan tentang penebus dan hukum yang berlaku pada saat itu, yakni hukum Leviran. Yakni apabila seseorang laki-laki meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka kewajiban untuk melanjutkan keturunannya terletak pada kerabat terdekatnya dengan mengawini janda tersebut dan mendapatkan anak laki-laki, agar namanya tidak terhapus dari Israel. Dan itulah proses menebus dan menukar, yakni dengan menanggalkan kasut, yang ketika kasut ini diberikan kepada yang berkaitan, maka transaksi sudah dianggap resmi. Ini tradisi yang ada, tapi itulah yang terjadi. Saudara-saudara, Boas menjadi penebus dengan membeli tanah Naomi, dan bukan hanya tanah yang dibeli, sebab Boas sebenarnya banyak sekali harta, tapi karena tradisi dan dia mau bertanggung jawab, dia melakukan hal yang indah, hal yang mulia, maka dia menebus dengan membeli tanah Naomi, istri Elimelek, dan menebus Rut. Dan ini terjadi karena dia sekali lagi kerabat dekat. Kerabat dekat yang seharusnya sebelum Boas menolak, tidak mau menebus, maka sesudah dia Boas, dan itulah yang terjadi. Boas menebus, membeli harta, membeli semua yang dimiliki oleh Naomi, sekaligus Rut menjadi istrinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Boas memberi dirinya untuk memikul tanggung jawab yang besar demi penebusan tanah. Dengan demikian memberi harapan akan adanya satu kehidupan baru bagi Rut. Adat penebusan tersebut merupakan simbol dari pengangkatan harkat dan martabat kehidupan Rut dan keluarga Elimelek. Dengan kata lain, esensi dari penebusan merupakan solidaritas dan tanggung jawab keluarga. Demikian Boas menjadi penebus bagi Rut untuk menegakkan dan meneruskan keturunan dan mengembalikan tanah yang ditebus kepada keturunan Elimelek. Ini sungguh luar biasa. Terjadi itu juga karena kasih, karena Boas betul-betul memahami apa yang menjadi kewajibannya. Sebab itu setelah peristiwa itu terjadi, orang banyak menjadi saksi atas peristiwa penebusan tersebut. Mereka bukan hanya menjadi saksi, tapi orang-orang yang menjadi saksi berdoa. Mereka memberi doa dan berkat bagi Boas dan Rut, agar kehidupan Boas dan Rut dalam membangun Israel menikmati kemakmuran. Umat Tuhan betul-betul hidup dalam kesejahteraan, kemakmuran, bahkan terkenal, dan keturunannya akan terus diberkati. Saudara-saudara, dalam perkawinan Boas dan Rut, maka lahirlah anak laki-laki. Perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan ternyata berujung pada sukacita, di mana jelas dalam bacaan kita tadi, Naomi dan anak yang dilahirkan itu didoakan oleh para perempuan yang tahu persis kehidupan Naomi. Tadinya kan mereka tahu bagaimana kepahitan, kesusahan yang dialami Naomi,
yang tinggal menantu, yakni Rut. Karena itu, dengan kehadiran seorang anak yang tentunya akan menjadi penerus keturunan Elimelek, keluarga Elimelek, maka perempuan-perempuan yang ada di situ dengan sukacita mendoakan dengan ungkapan, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau dengan seorang penebus, dan termasuklah anak Boas dan Rut, karena dialah yang akan menjagamu. Itu doa dari para perempuan. Dan Naomi mengasuh anak itu dengan penuh kasih sayang. Dan anak itu diberi nama Obed, yang artinya hamba Tuhan. Obed inilah yang menjadi ayah Isai, ayah Daud, menjadi nenek moyang orang-orang percaya sampai pada keturunan Yesus. Nah, saudara-saudara, dari cerita yang menarik ini, tentu apa makna buat saya dan saudara-saudara? Apa makna buat kita sebagai orang percaya? Sebab belajar dari firman Tuhan yang saat ini tentunya dikaitkan dengan tema mengangkat harkat dan martabat kehidupan, maka kita pun diingatkan betapa pentingnya mengembangkan sikap hidup yang saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain tanpa membedakan status kedudukan dari sesama. Tetapi kita sungguh-sungguh memahami di hadapan Tuhan kita semua sama, kita tidak ada bedanya, dan apapun yang dikehendaki Tuhan untuk Dia nyatakan pasti akan terjadi, seperti yang Dia buktikan dalam kehidupan Rut. Rut kan tadinya orang Moab, orang kafir, tapi justru dia menjadi percaya dan dia dipakai Tuhan. Nah, saudara-saudara, saat ini kita dalam situasi yang masih mengalami banyak kesulitan karena masih adanya virus corona. Tapi saya percaya iman kita tetap kokoh, iman kita tetap kuat, dan kita mau belajar dari kehidupan Boas dan Rut. Boas orang yang sangat kaya raya, tapi memiliki kasih. Hidup dalam kerendahan, demikian juga Rut betul-betul membuktikan jati dirinya, menjadi percaya, sehingga dalam situasi apapun dia tetap taat setia. Walaupun tadinya kan didesak oleh mertua pulang Jo, tapi tidak. Bahkan dengan iman dia mengakui, di mana engkau ada, di situ ada aku ada. Allahmu adalah Allahku. Nah, saudara-saudara, biarlah dalam mengisi hidup sebagai orang-orang percaya, apapun kondisi, apapun keadaan yang kita hadapi sekarang ini, kita diingatkan, marilah kita hidup, kita mau menjadi manusia-manusia yang bernilai, karena kita sama di hadapan Tuhan. Kita tetap menjaga harkat dan martabat kita yang sama di hadapan Tuhan, dan kita mau setia, mau taat melakukan perintah Tuhan. Karena sekali lagi di hadapan Tuhan tidak ada beda. Kita semua sama. Kita milik Tuhan, maka buktikanlah keteguhan iman kita. Nyatakanlah kita sebagai orang-orang percaya dalam situasi yang sulit sekalipun, iman kita tidak akan pernah goyah. Karena ada Tuhan yang bersama kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur kita lewat pemberian persembahan. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkas
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tak putus-putus kami datang menghadap Engkau Tuhan. Kami memanggil nama-Mu karena kami yakin hanya Tuhan yang patut dipuji. Kuasa kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau yang tetap menjaga, melindungi, memberkati kami. Di dalam Engkau kami memiliki harkat dan martabat. Betapa mulia hidup kami yang selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Maka kami bersyukur Tuhan kalau malam ini kami jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanah Biru dari kolom 1 sampai kolom 22 boleh beribadah, melaksanakan evangelisasi kolom di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada dengan kami, firman-Mu diperdengarkan bagi kami. Kiranya Tuhan, firman itu jadi modal bagi kami. Bagaimana kami mau mewujud nyatakan kasih kami satu terhadap yang lain. Kami mau buktikan ketaatan kami sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kadang-kala hidup yang kami jalani ada kesulitan, ada pergumulan, penderitaan, apalagi di saat ini. Tapi firman menjamin kami, firman memberi semangat bagi setiap anak Tuhan. Jika kami mau taat, mau setia, pasti hidup kami akan terus diberkati. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi alat kesaksian-Mu. Dan kiranya berkat-berkat Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kami, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, sehingga kami pun tetap bersyukur dalam kehidupan kami. Kami sudah memberi persembahan Tuhan, dikuduskanlah kiranya apa yang kami berikan kecil besar, semua itu kami beri dengan sukacita, biar terpakai dengan baik untuk menopang pelayanan-Mu. Dan ajar kami selalu untuk tahu bersyukur, bahkan mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa, hamba-hamba-Mu selalu setia melakukan kerja pelayanan. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Syamas Penatua yang ada dari kolom 1 sampai kolom 22 bersama-sama Penatua Bipra, ditopang oleh UPK Bipra di kolom dalam melakukan kerja pelayanan. Tuhan berkati, Tuhan tolong, biarlah sehat dan kuat, sukacita melayani selalu dinikmati. Demikian juga guru agama dan pendeta, sehingga kebersamaan kami selalu terwujud. Kami mau melayani, kami mau menyembah Tuhan lewat kerja pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang terlibat langsung dalam persekutuan ibadah ini. Tuhan mengenal kami yang memberi diri sebagai hamba-hamba-Mu pro kantor. Tuhan berkati suara yang baik yang Kau berikan, dia gunakan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Stenti yang selalu setia memainkan keyboard diberkati bersama keluarganya. Bahkan tim multimedia yang selalu berusaha melakukan kerja mereka dengan baik dalam perekaman, bahkan hal-hal yang lain yang mereka kerjakan. Tuhan berkati, berkati Penatua Ibu Norma yang juga senantiasa setia melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Semua Tuhan kami yakin terbuka di mata-Mu. Maka pekerjaan pelayanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberi berkat bagi kami semua. Tuhan melihat saudara-saudara kami yang sementara bergumul karena ada gangguan-gangguan kesehatan. Dengan kerendahan hati kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sementara merintih kesakitan, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing dalam proses pemulihan. Kami minta kepada-Mu Tuhan, nyatakan kuasa kasih-Mu, nyatakan mujizat-Mu, biar penyembuhan pemulihan mereka dapatkan dari Tuhan. Dan dalam keadaan apapun mereka mengakui penolong satu-satunya, Yesus Tuhan, tabib di atas segala tabib. Terima kasih Bapa, kami percaya janda duda dan yatim piatu Tuhan melihat, Tuhan menolong, supaya apapun yang mereka hadapi, mereka bawa itu di hadapan Tuhan. Jika ada anggota-anggota jemaat, keluarga-keluarga yang bergumul dengan situasi yang sulit saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19, Tuhan berkati dan beri kami kekuatan, kemampuan untuk mengisi hidup. Dan biarlah persoalan-persoalan yang kami hadapi kami bawa di dalam Tuhan, dan kami akan menikmati kemenangan. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan hidup pemerintah, negara dan bangsa kami. Situasi-situasi saat ini, tidak lama lagi kami akan melaksanakan acara-acara besar di tengah-tengah negara yang kami cintai. Semua kami mohon Tuhan berkati, bahkan persiapan-persiapan yang ada untuk pemilihan kepala daerah, bahkan
tingkat 1, tingkat 2, semua Tuhan kami mohon diberkati. Dan kami sebagai masyarakat diberi hikmat, diberi kemampuan untuk boleh melihat, untuk dengan iman menyatakan apa yang tentunya sesuai dengan hati nurani, bahkan sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Tuhan menolong kami, memberkati kami. Karena itu seluruh kehidupan kami Tuhan, keluarga-keluarga jemaat yang ada di kolom 1 sampai 22 kami mau taruhkan di tangan Tuhan. Tuhan cukup-cukupkan kebutuhan kami. Tuhan berkati kami semua dalam perjuangan hidup kami, usaha-usaha yang kami bangun, biarlah dibuat Tuhan berhasil. Hanya kepadamu kami berdoa, karena kami percaya hidup kami terbuka di mata Tuhan. Dengarkanlah kami semua Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup kami, sumber berkat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadat di malam ini. Saudara-saudara, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk, demikianlah ibadat kita di malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.